Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Inilah salah satu sudut jalan yang Ciputat Tangerang Selatan. Usai diterjang lajur Yang ditutup berapa ini 329 orang meninggal dan 8. Lagi dan lagi, kejadian kayak gini terulang lagi tanpa kami pernah diminta untuk dilibatkan. Keputusan udah dibuat, proyek udah jalan, tapi kok kita yang kena dampaknya? Kamu pernah dilibatkan? Tidak, bahkan untuk sekedar didengar. Dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat bukan hanya untuk dihadirkan atau diundang semata doang. Partisipasi merupakan proses berbagi kekuasaan antara warga dan juga pejabat dalam pengambilan keputusan. Berbagi kekuasaan? Ya, masyarakat yang tidak punya jabatan tetap memiliki hak untuk ikut menentukan arah kebijakan. Partisipasi publik tidak berdiri dalam satu bentuk. Ia bergerak dalam sebuah kontinum, mulai dari sekadar memberi informasi, lalu mendengarkan publik, kemudian melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah, hingga mencapai kesepakatan bersama. Dan seringnya berhenti di tahap pertama, kan? Betul. Padahal partisipasi semu justru menciptakan konflik baru. Ketika partisipasi diabaikan, kebijakan kehilangan legitimasi. Dari program tidak tepat sasaran, biaya membengkak, dan penolakan pun muncul. Dan yang paling berbahaya, akhirnya kepercayaan publik runtuh. Makanya, partisipasi masyarakat itu penting untuk meningkatkan keputusan publik. Ya, karena masyarakat yang tahu masalahnya secara langsung, kan? Itu dia. Dan itu pula, makanya partisipasi itu bisa meningkatkan kualitas pemahaman masalah, mendukung kebijakan, terus juga mengurangi ketidakpastian, serta yang paling penting itu adalah menjaga atau meningkatkan kepercayaan publik. So, Emang partisipasi itu bentuknya apa aja sih? Banyak, mulai dari survei publik kayak yang di Litbang Kompas itu Lorin, terus juga ada forum deliberatif, kebijakan partisipatif kayak misalkan musrenbang, hingga musyawarah warga. Terus juga voting pemilu kemarin itu Lorin, itu juga termasuk partisipasi secara langsung loh. Tapi nggak semuanya punya pengaruh yang sama. Benar, semakin tinggi tingkat pemberdayaan, semakin besar kontrol masyarakat terhadap proses pemerintahan. Ketika partisipasi dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat lebih patuh pajak, proyek pemerintah lebih tepat waktu, korupsi berkurang, kebijakan lebih berpihak kepada kelompok miskin, kemiskinan pun akhirnya menurun. Jadi partisipasi bukan ancaman bagi birokrasi. justru itu fondasinya. Karena kebijakan yang baik Dimulai dari suara yang didengar.